Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman microcontroller. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang dasar-dasar dari mengcodingnya, khususnya di Arduino ya, menggunakan platform Arduino ya teman-teman. Jadi dasar-dasar seperti if, kemudian if else, switch, dan for itu sudah saya jelaskan. Nah, ini video sambungan yang kemarin, kita akan masuk ke dalam hardware ya teman-teman. Jadi kita nanti akan mengakses fitur apa saja yang ada di dalam sebuah microcontroller ya teman-teman. Contoh fiturnya itu seperti ADC, PWM, kemudian penggunaan SPI, kemudian komunikasi serial, atau apa itu, USART ya teman-teman. Nah, itu kita akan bahas ya. Jadi untuk untuk pemula kita gunakan microcontroller yang paling basic ya. Jadi di sini yang paling basic adalah ini dia memakai Arduino Uno ya dengan microcontroller Atmega 328 ya teman-teman. Nah untuk yang ini dua ini kita singkirin terlebih dahulu ya karena ini tingkatnya tingkat lanjut. Nanti kalau kita bahas yang ini jatuhnya ke IoT ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui untuk microcontroller di sini, yang pertama itu catur daya ya teman-teman. Catur daya, dia beroperasi di tegangan berapa itu kalian harus tahu. Nah, untuk Atmega 328P sendiri itu untuk catur dayanya di 5 volt ya. Ketika catur dayanya 5 volt, otomatis outputnya dia juga 5 volt ya. Jadi sinyal digital yang dikeluarkan itu 5 volt ya teman-teman. Itu harus tahu ya teman-teman. Kalau ini kan ini udah berbeda, dia menggunakan lebih kecil ya, yaitu 3 volt ya. Kenapa kok lebih kecil? Mungkin ya teman-teman, asumsi saya karena dia menggunakan apa itu, microcontroller yang arsitekturnya 32 bit ya teman-teman. Kalau ini kan 8 bit ya. Eee, Microcontroller yang berapa itu? 32 bit itu efisiensi datanya lebih tinggi daripada yang 8 bit ya. Tetapi dia, eee, boros daya ya teman-teman, boros daya tetapi efisiensi di, datanya gitu. Kayak apa ya, pemrosesan data dia lebih lebih efisien ya yang ini, 2 ini. Nah itu mungkin alasannya dia dibuat, catur dayanya lebih kecil ya teman-teman. Oke kita masuk ke topik utama di sini. Oke, selanjutnya kita ke PPT, alur belajarnya. Yang pertama yaitu kita tentuin dulu microcontroller yang akan kita pelajari. Kita udah tentukan yaitu pakai Arduino Uno ya, karena ini seri yang paling dasar ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk di rangkaian ya. Jadi Arduino Uno ini terdapat rangkaian ya pastinya, rangkaian elektronik ya, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini di boardnya ini ada 2 rangkaian ya. Yang pertama, ini yang utama, yaitu untuk microcontroller di sini. Kemudian di sini ada downloader ya. Jadi downloader ini dia berfungsi sebagai driver untuk memasukkan program ke dalam microcontroller di sini. Oke, kemudian yang harus kalian ketahui itu untuk catur daya eksternal ya teman-teman. Nah di sini kan ada dua kan colokannya dan di sini kan. Nah ini untuk catur daya eksternal ya teman-teman. Ini untuk memprogram saja. Nah ketika kalian udah nggak colokin ke laptop ya, kalian masukin ke sebuah box atau apa gitu, kita udah kemas.
itu kalian gunain yang eksternal ini ya teman-teman. Nah ini kalian juga harus tahu ini dimasukin tegangan berapa, itu harus tahu ya teman-teman. Kalau untuk rekomendasi tegangannya di tegangan 9 sampai 12 volt. Tetapi ini juga bisa di tegangan 7 sampai 20 volt ya untuk maksimalnya. Jadi 15 volt masih bisa ya, masih bekerja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini dia downloader ini memakai Atmega 16U2. Tapi ada juga yang menggunakan ini dia CH3 340 ya teman-teman. Ini CH340. Kemudian yang perlu kalian ketahui jika ini rusak atau nggak bisa diprogram, kalian bisa gunain pin ini dia ISCP ya teman-teman. Ini ISCP di sini. Nah kalian bisa gunain di sini ya. Jadi kalian gunain downloader eksternal, kemudian kita bisa program lewat sini. Oke, kalau kita udah sedikit paham di sini untuk rangkaian ya, kita baru masuk ke dataset. Nah, ini kan ini pinout. Saya kasih tahu untuk dataset. Nah, datasetnya seperti ini ya teman-teman. Kalian download di Google. Nah, di Google udah banyak sekali. Tinggal ketik Atmega 32 dataset Atmega 328P. Ini yang seri DIP ya teman-teman. Yang P itu. Nah, ini nanti akan muncul ya fitur-fiturnya. Nah, seperti ini. Ini apa aja gitu. Untuk rangkumannya, nah ini dia. Ini apa aja. Nah, ini Opto 16 MHz ya, teman-teman. Kemudian di sini langsung aja ke peripheral fiturnya. Itu ada timer 8 bit dan 16 bit ya. Ada dua timer 8 bit, kemudian ada satu timer 16 bit. Kemudian real time counter dengan osilator. Kemudian ada PWM channel. Kemudian ada 8 channel di ADC. Yang ini yang THFP ya teman-teman. Kalau yang apa itu THFP itu yang apa? Yang SMD. Kalau yang DIB itu ada 6 channel ya, cuma ada 6 channel ADC-nya. Kemudian ada USART apa itu? USART juga, kemudian SPI, kemudian I2C. Nah, di sini ada I2C ini untuk eh, komunikasi ya. I2C ini juga tersedia, kemudian watchdog timer. Nah, ini ada, kemudian on chip analog comparator. Ini tuh juga tersedia, kemudian interrupt dan wake up on. Jadi ketika ini ada special fitur ya. Nah, ketika ini microcontrolnya self mode, nanti untuk membangunkannya itu menggunakan interrupt ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk apa? Operasi apa itu? Untuk catur dayanya atau tegangan kerja ini 2,7 volt sampai 5,5. Nah, kalau kalian menggunakan yang ini ya. Nah, ini dia. Yang 16 MHz itu 4,5 sampai 5,5 ya, teman-teman. Tapi rata-rata di pasaran menggunakan yang 16 MHz ya untuk kristalnya itu 16 4,5 sampai 5,5. Untuk kristalnya itu di sini ya teman-teman, ini ya. Ini kalau tulisannya 16 itu 16 MHz ya teman-teman. Nah, ini di pasaran rata-rata 16 MHz.
itu menggunakan 16 MHz. Kemudian, dia bekerja di temperatur -40 sampai, 125 derajat ya, cukup panas ya teman-teman. Ini untuk apa, tangan di low power, konsumsi yang paling apa ya, paling hemat gitu. Nah ini ada di sini, power down mode 1 mikroampere ya, ini cukup kecil sekali. Oke, ini yang THFP ya, THFP, ini yang MLF, THFP dan MLF. Ini jenis apa ya, jenis kayak ukuran gitu loh. Kalau di apa, di chip itu ukuran ya, itu enaknya itu, DIP sama SMD gitu aja lah. Nah ini jenisnya ya. Oke, ini ada apa, diagram blok juga. Nah ini kalian bisa baca-baca ya, ini ada banyak sekali ya, bisa kalian baca. Nanti untuk dataset saya, share ya di, apa, GitHub. Nanti untuk linknya saya kasih di deskripsi. Oke, kembali lagi, selanjutnya itu kita install Arduino sama CodeBlock ya. Nah, CodeBlock di sini dia berfungsi untuk, apa itu, ketika ada library, nanti kan ada, fungsi-fungsi yang kita panggil ya teman-teman ya. Nah, nanti kita, kalau mau tahu fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah library, itu kita gunain code block ya teman-teman. Itu lebih enak ya menurut saya. Nanti kalau kita mau ubah, tahu gimana kita bisa gunain code block ya. Jadi kadang itu library kadang ada yang apa, nggak sesuai gitu ya. Nah itu kita bisa ubah dengan code block. Dan tentunya Arduino ya, software Arduino. Oke, dan ini untuk ringkasan datasheet di sini dia pinout-nya ada 28 atau 32 yang apa itu SMD, tipenya SMD. Kemudian memori di sini ada 32 kilobyte ya, teman-teman. Jadi di sebuah microcontroller itu kalau apa memori itu kecil ya, teman-teman ya. Jadi kalau ngoding kalian harus seefisien mungkin. Jadi biar nggak kepenuhan ya untuk memorinya. Kemudian di sini SRAM ada 2 kilobyte, kemudian EEPROM ada 1 kilobyte ya. Nah, untuk SRAM sendiri dia itu berfungsi untuk menampung variabel-variabel yang teman-teman buat ya nanti ya. Jadi ada integer, kemudian char, kemudian ada apa lagi ya? Ada string ya. Nah, itu nanti ditampung di SRAM di sini ya. Kemudian untuk EEPROM di sini untuk menyimpan juga ya, tapi perbedaannya dia, ketika satu daya dimatikan, dia nggak akan kembali ke, settingan awal ya. Contoh, ketika kita membuat variabel, kemudian kita beri nilai 1, nah kemudian di program di loop-nya kita rubah menjadi 5. Nah, ketika kita simpan, tidak simpan di EEPROM, kita simpan di SRAM ini, maka ketika dimatikan dayanya, kemudian kita colokkan lagi, dia akan kembali ke 1 ya teman-teman. Kalau EEPROM itu ketika, kita beri nilai awal 1, kemudian di loop kita rubah menjadi 5, maka dia akan tersimpan ya teman-teman. Jadi ketika kita matiin satu dayanya, kita on-kan lagi, dia akan nilainya tetap bernilai 5 ya teman-teman. Jadi nggak kembali lagi ke 1 ya. Oke, kemudian interrupt vector sys, kemudian IO-nya ada 23, kemudian
ini SPI, kemudian I2C, ada lagi USART, kemudian ini USART ini yang TX-RX itu loh teman-teman. Kemudian ADC, Analog Digital Converter. Nah, kemudian ADC juga, ini ada 8 channel ya. Ini yang berapa itu? Yang SMD. Kalau yang DIP itu ada 6 channel aja ya untuk ADC. Kemudian timer, timer dan counter. Nah, ini ada 2 ya untuk timer yang 8 bit, kemudian yang 16 bit ada 1. Oke, ini untuk penjelasan di Atmega 328P ya di fitur-fiturnya, seperti ini. Nanti kita akan bahas satu per satu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Dan teman-teman kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu nanti agar saya lebih bersemangat ya teman-teman untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi nanti rencananya saya juga mau buat video atau playlist yaitu rangkaian elektronik ya teman-teman. Jadi kayak mengukur resistor, kemudian eh, mengukur kapasitor dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih.